Dalam perkembangan dunia saat ini, masalah pangan telah menjadi sebuah isu menarik yang terus dibahas saat ini. Betapa tidak, hal ini merupakan kebutuhan primer bagi jutaan jiwa penduduk di dunia. Sebab dari asupan panganlah mereka mampu mempertahankan hidupnya, maka tidak heran persoalan pangan mencuat menjadi isu global yang harus dicarikan solusinya. Terlebih ketika pangan telah mengalami ancaman berupa krisis pangan yang telah menjalar ke berbagai negara, khususnya negara berkembang termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan sumber daya alam. Namun, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam masih mengalami krisis pangan di beberapa daerah di Indonesia. Hal itu disebabkan karena penduduk di Indonesia yang lumayan padat. Selain itu, di Indonesia juga terjadi dua musim yang terjadi secara tidak stabil. Terkadang musim hujan dan terkadang musim panas yang terjadi secara tidak teratur, sehingga mengakibatkan beberapa petani di Indonesia mengalami gagal panen. Ketika berbicara mengenai masalah pangan, tentunya tidak terlepas dari sektor pertanian yang merupakan kebutuhan umat manusia yang ada di dunia. Sektor pangan merupakan hal yang sangat penting dalam pembahasan kita kali ini. Semakin bertambahnya populasi penduduk dunia, otomatis kebutuhan akan pangan juga akan semakin meningkat. Berbicara mengenai masalah pangan, tentunya tidak terlepas dari kebutuhan umat manusia yang ada di belahan dunia ini. Kondisi pangan yang lambat laun mengalami ancaman kekurangan atau disebut juga dengan krisis pangan. Perkembangan pangan beberapa tahun terakhir ini mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Kebutuhan pangan sedikit demi sedikit mulai terkuras hingga pada akhirnya menjadi krisis pangan yang ada di depan mata. Penyebab masalah krisis pangan salah satunya disebabkan oleh kurangnya ekonomi, di mana ekonomi menengah ke bawah menyebabkan Indonesia kurang akan pangan. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Hal ini dikarenakan perekonomian yang ada di Indonesia kurang stabil dan lapangan pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan banyaknya penduduk yang ada di Indonesia. Faktor lain yaitu kepadatan penduduk. Karena kepadatan penduduk menyebabkan tingkat kebutuhan menjadi lebih banyak dibanding pendapatan yang diterima. Adanya krisis pangan ini memberikan beberapa dampak yang sangat tidak mengenakan bagi masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia. Di mana dampak yang ditimbulkan dari krisis pangan ini akan saling berkaitan satu sama lain, yang artinya adanya satu akibat akan memunculkan beberapa akibat lainnya, dan begitupun seterusnya. Nah, adapun beberapa dampak yang ditimbulkan akan dijelaskan sebagai berikut. Dampak dari krisis pangan yang pertama, yaitu terjadinya kelaparan. Kasus kelaparan tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun terjadi juga di beberapa bagian belahan dunia. Berdasarkan hasil dari penelitian FAO atau Food Agriculture Organization pada tahun 2010, yang menunjukkan bahwa penduduk dunia yang mengalami kelaparan mencapai 925 juta jiwa. Dampak dari krisis pangan yang kedua adalah meningkatnya tindakan kriminalitas seperti kejahatan dan perampokan. Kejahatan ini sendiri dapat dipicu oleh adanya dampak kelaparan yang dirasakan oleh rakyat miskin, sehingga mereka menjadikan merampok menjadi salah satu jalan yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Kemudian, dampak krisis pangan yang ketiga adalah merebaknya berbagai wabah penyakit, mulai dari kekurangan gizi dan busung lapar. Dampak yang keempat ialah menurunnya sumber daya manusia. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan dampak dari krisis pangan yang sebelumnya, yaitu adanya gizi yang buruk. Adanya gizi yang buruk ini yang mana dapat menyebabkan pertumbuhan menjadi terhambat. Nah, jika pada diri seseorang pertumbuhannya menjadi terhambat, tentunya akan mengakibatkan kemampuan yang dimiliki dalam dirinya tidak berkembang. Sehingga hal inilah yang mengakibatkan sumber daya manusia semakin menurun. Kemudian,
Dampak yang kelima ialah krisis pangan mempengaruhi roda perekonomian yang mana menyebabkan pangan menjadi langka. Nah, kelangkaan pangan ini dapat memicu konflik, bahkan juga dapat mempengaruhi roda perpolitikan. Yang mana perpolitikan di sini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Kemudian dampak yang keenam ialah timbullah ketergantungan impor terhadap negara lain, karena pada saat ini saja Indonesia menjadi pengimpor beras terbesar, yaitu sebanyak 2,5 juta ton beras setiap tahunnya. Selain itu, Indonesia juga mengimpor sebanyak 2 juta ton gula setiap tahunnya dan 1,2 juta ton kedelai setiap tahunnya. Nah, dari dampak-dampak yang ditimbulkan dari krisis pangan ini tentunya diperlukan solusi untuk mengatasi masalah ini agar Indonesia terbebas dari krisis pangan. Adapun beberapa solusi dari krisis pangan di Indonesia yaitu penggunaan dan pemanfaatan kembali sumber daya alam dengan cermat, misalnya pemanfaatan hasil samping, proses fermentasi dengan cara mendaur ulangnya menjadi pupuk organik untuk tanaman tebu yang menjadi bahan bakunya. Pemanfaatan ini biasa dikenal sebagai siklus bio atau biocycle. Solusi krisis pangan selanjutnya yaitu dapat juga dilakukan dengan pemanfaatan maksimal dan pengurangan bagian yang terbuang dari bahan baku pangan, serta berkontribusi dalam penguatan ketahanan pangan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah, industri pangan, dan masyarakat. Ketika kelangkaan pangan ini tidak menemukan solusi, maka hal tersebut tentunya berimbas pada pembangunan bangsa ke depannya. Juga akan kembali menggerogoti berbagai bidang termasuk ekonomi dan politik. Dari problematika yang dihadapi ini, serta-merta dikembalikan pada bagaimana kebijakan pemerintah dalam menghadapi persoalan tersebut dan bagaimana usaha masyarakat kita untuk tetap bertahan hidup.